tingkat Satpol PP aja nggak ngerti namanya guiding block itu buat apa. Makanya saya berharap agar ketika ada pembangunan, terlebih dahulu kita dilibatkan. Bukan hanya sekedar uji coba, tapi dari awal perencanaan. Karena yang tahu permasalahan kita adalah kita. Jakarta, rumah bagi lebih dari 11 juta jiwa. Tempat di mana jutaan orang datang membawa harapan dan mengadu nasib. Setelah lebih dari 4 abad berdiri, Jakarta tumbuh menjadi kota metropolitan yang terus berkembang. Namun, di tengah segala kemajuannya, apakah Jakarta telah menjadi kota yang benar-benar inklusif? Nama saya Ajat Sudrajat. Saya pertama kali jadi seorang tunanetra di umur 2 tahun. Saya jadi Ketua DPD Pertuni DKI Jakarta. Jakarta itu jauh lebih maju dibanding dari kota-kota yang lain. Dari pembangunannya, terus juga dari transportasinya, aksesibilitasnya saja. Misalnya Jakarta guiding block-nya itu lebih teratur dibanding guiding block di kota-kota yang lain. Tapi kalau untuk di Jakarta itu lebih masifnya lagi pembangunan ketika di tahun 2008. Nah, gubernurnya masih Pak Fauzi Bowo waktu itu. Nah, akhirnya ada Perda nomor 10 tahun 2011 di tahun 2011. Nah, dari situlah akhirnya ya banyak tuh pembangunan guiding block, terus juga akses-akses lainnya. Walaupun memang terkadang guiding blocknya juga salah-salah karena mereka tidak melibatkan teman-teman. Keberadaan guiding block menjadi salah satu bentuk upaya menghadirkan ruang publik yang lebih inklusif bagi penyandang tunanetra. Namun, keberadaan fasilitas saja tidak cukup. Pemahaman mengenai fungsi dan pentingnya fasilitas tersebut juga perlu dimiliki oleh masyarakat maupun para pemangku kepentingan. Terkadang aturan itu juga nggak disosialisasikan. Tingkat Satpol PP aja nggak ngerti namanya guiding block itu buat apa. Taunya malah kadang-kadang mereka bilang katanya ini adalah pembatas orang berjualan. Padahal kan itu udah jelas bahwa itu petunjuk arah untuk teman-teman disabilitas. Karena memang sosialisasinya yang kurang. Nah, begitu juga di DKI Jakarta, sosialisasinya juga yang kurang, terutama aparatur pemerintah misalnya Satpol PP, Dishub. Nah, kadang-kadang akhirnya mereka mendiamkan adanya pedagang-pedagang kaki lima yang menempati adanya parkir-parkir yang menempati guiding block. Untuk sosialisasi sampai saat ini kita belum dapat, tapi saya tahu melalui media sosial. Sampai saat ini belum sih. Belum. Sosialisasi kayaknya untuk iklan-iklan masyarakat di televisi kayaknya jarang ya, belum ada. Jadi kalau menurut saya, kan sampai saat ini saya lihat nih suka banyak dipakai untuk kadang-kadang pedagang kaki lima, pakai di trotoar itu buat pejalan kaki. Kedua, pengguna motor kadang-kadang suka pakai juga dari trotoar itu. Menurut saya itu salah sasaran. Jadi saya juga nggak tahu nih apakah ada undang-undang yang mengatur itu atau ada pelanggaran atau hukuman untuk yang menyalahgunakan itu. Saya belum tahu. Yang menjadi catatan adalah trotoar itu penting sekali, ada guiding block-nya, ada taktilnya. Tapi ada beberapa lokasi yang trotoar aja kadang buat non-disabilitas buat jalan aja susah gitu ya. Di jalanan Jakarta ini ada yang trotoarnya tiba-tiba ada lubang besar, kemudian jalannya sempit, ditutup sama pohon, ditutup sama pedagang. Sudah ada taktil rapi, tapi ternyata ada pedagang di tengah-tengah, bahkan ada beberapa juga yang secara estetika nutupin pakai batu niatnya supaya nggak naik motor, tapi ternyata mengganggu guiding block. Yang jadi catatan penting adalah ketika mau membuat infrastruktur yang serius terkait dengan pengadaan taktil ya benar-benar direncanakan dari awal, melibatkan disabilitas netra untuk uji coba dan juga melibatkan ahli untuk paham bahwa
posisi tandanya seperti apa agar taktil ini benar-benar aksesibel dan aman bagi disabilitas meter. Kebetulan di tahun 2012 kita sosialisasi ke masyarakat dan malah waktu itu sampai Satpol PP juga pernah kita ajak ngobrol bahwa ini kepentingannya ini Pak, buat ini. Oh, mereka baru tahu gitu kan gitu. Dan juga ke masyarakat apa namanya kayak pedagang-pedagang. Cuman kan kalau pedagang-pedagang kalau di Indonesia ini kan ngeyel-ngeyel, ya itulah risiko di kita gitu. Tapi yang pasti kita sudah melakukan itu. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Viral di media sosial, seorang wanita penyandang tunanetra terjatuh ke dalam solokan di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Kejadian tersebut diduga akibat kurangnya pendampingan dari petugas layanan Transjakarta. Saat sang wanita hendak turun di halte Transjakarta PLN Bulungan, petugas diduga mengabaikan dan tidak mengantarkan hingga titik aman sehingga ia jatuh terperosok ke dalam selokan besar. Wanita berkerudung dengan mengenakan jaket serta memakai ransel dan tongkat itu pun tampak kotor akibat terjatuh ke got. Merespon kejadian tersebut, pihak Transjakarta meminta maaf dan berjanji bertanggung jawab penuh atas insiden yang terjadi. Kalau saya sendiri karena saya love fashion, saya udah tahu ya misalnya ada tiang, terus juga ada guiding blocknya putus, saya tahu. Tapi untuk teman-teman banyak. Mereka ada di Jakarta Barat karena guiding blocknya itu adanya mengarah ke apa namanya tutup gotnya nggak kenceng, akhirnya tunanetranya jatuh. Seharusnya ya guiding block yang betul tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan, tidak ada yang membahayakan. Kalau guiding block masih mentok di pohon, masih mentok di itu bukan itu guiding block yang salah. Dan itu harus dirapikan. Mobil pemandu fungsinya buat petunjuk bagi pengguna jalan kaki tunanetra. Yang saya ketahui itu adalah untuk pengguna pejalan kaki yang penyandang tunanetra, yang saya tahu sih itu. Ubin pemandu yang seperti ini ya, ini biasanya dipakai untuk petunjuk orang kebutuhan khusus seperti yang cacat atau tunanetra dan sebagainya. Di Jakarta saya rasa masyarakat Jakarta lebih care dengan teman-teman disabilitas. Selama ya sekarang, apalagi sekarang Jakarta juga sedang berbenah menuju kota yang inklusif, kota yang di Jakarta saya rasa lebih mudah teman-teman diterima oleh masyarakat luas. Jakarta
salah satu kota yang paling aksesibel buat disabilitas secara mandiri ke sana kesini. Jadi sebenarnya secara aksesibilitas Jakarta ini sudah cukup baik dari sisi pelayanan transportasi umum. Tapi mungkin tadi PR-nya adalah bagaimana masyarakat bisa menjaga bersama fasilitas yang sudah ada untuk benar-benar difokuskan sebagaimana fungsi sebenarnya. Jangan sampai ada kita mungkin nggak pernah kepikiran kalau motor naik ke trotoar itu dampaknya bukan hanya keuntung dari pejalan kaki saja gitu ya, mengganggu pejalan kaki saja, tapi merusak fasilitas seperti guiding block yang mungkin akan pecah rusak yang merugikan disabilitas. Kemudian pedagang jalanan yang tidak rapih, yang sembarangan jualan di mana aja, mungkin merasa oh ini hanya mengganggu wilayah yang bisa kok jalan dikit lagi di depan gerobaknya gitu ya. Padahal salah satu dampaknya ya aksesibilitas bagi disabilitas netra tadi bisa aja karena memang banyak kejadian guiding blocknya ada, tapi ternyata akhirnya tidak bisa terakses dengan barriers yang muncul setelah itu gitu ya. Inklusi adalah kesamaan kesempatan hidup, kesempatan bekerja, dan kita saling berdampingan, saling mengisi kekurangan, saling mengisi kelebihan masing-masing, saling mendukung. Apalagi sekarang Jakarta juga sedang berbenah menuju kota yang inklusif, kota global gitu kan gitu. Bahkan kita malah terus mengupayakan supaya kota Jakarta ini kota yang berkeadilan. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa tercapai gitu kan gitu. Dan di Jakarta saya rasa lebih mudah teman-teman diterima oleh masyarakat luas.